Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fitriani dari kelas 7I. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tugas informatika. Bab 1. Informatika dan keterampilan generik. Apa dan mengapa perlu belajar informatika? Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perancangan tersebut. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan permodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Informatika mencakup permodelan dari komputasi dan aplikasi dalam pengembangan sistem komputer. Apa itu komputasi? Komputasi adalah perhitungan menggunakan komputer. Dalam matematika, perhitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. 2. Apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika? Informatika mencakup aspek teoretis dan praktis, mendorong kalian untuk mengembangkan daya pikir kritis dan kreatif untuk menghasilkan penemuan terkait komputer dan sistem komputasi. Kalian akan mempelajari bidang-bidang pengetahuan informatika yang dikelompokkan menjadi berpikir komputasional atau BK, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, sistem komputer atau SK, jaringan komputer dan internet atau JKI, analisis data atau AD, algoritma dan pemrograman atau AP, dampak sosial informatika atau DSI, dan praktika lintas bidang PLB. Bab 2. Berpikir komputasional atau BK. A. Algoritma. Apa arti dari pola? Pola dapat digunakan untuk mendefinisikan sebuah bentuk atau struktur yang tetap. Dalam mengerjakan berbagai kegiatan, terkadang kita harus mengikuti pola atau aturan tertentu. B. Optimasi penjadwalan. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita perlu mengatur jadwal untuk berbagai kegiatan. Struktur data. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti pernah mengetahui data yang disusun dalam bentuk sebuah daftar. Dalam bidang informatika, sering disebut dengan list. D. Representasi data. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada banyak pilihan. Pilihannya bisa terdiri atas 2 kemungkinan atau lebih. Jika hanya terdiri atas 2 kemungkinan, biasanya jawabannya adalah iya atau tidak. Bab 3. Teknologi informasi dan komunikasi. A. Pengenalan antar muka pengguna. Saat ini, TIK telah merambah di banyak aspek kehidupan manusia. Teknologi ini menghasilkan banyak sekali perkakas yang membantu pekerjaan kita sehari-hari. Teknologi berkembang dengan cepat, melahirkan banyak perangkat keras dan perangkat lunak yang baru. Manusia melakukan interaksi dengan perangkat melalui berbagai cara. Kita menggunakan tombol untuk menghidupkan atau mematikan perangkat televisi, mesin cuci, atau pendingin ruangan, yang bisa diwakili alat pengendali jarak jauh, atau bisa disebut dengan remote control. B. Folder dan file. Folder adalah tempat penyimpanan elektronis yang menyimpan file elektronis. File elektronis sendiri berarti file yang diciptakan oleh komputer atau ponsel untuk menyimpan data pada alat penyimpanan elektronis. C. Perambanan dan search engine. Browser web biasanya disebut browser atau perambanan. Adalah perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk mengakses informasi di internet.
Surel atau surat elektronik adalah cara dan alat untuk bertukar pesan atau surat dengan menggunakan alat elektronis. Aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran adalah kumpulan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Bab 4. Sistem komputer. Komputer adalah kata dari bahasa Inggris yang berarti to compute, yang artinya menghitung. Komputer memiliki makna sebuah peranti elektronik yang dapat menerima data masukan atau input, memproses data masukan tersebut, memproduksi keluaran atau output, dan menyimpan data dalam penyimpanan sekunder. A. Perangkat keras atau hardware. 1. Perangkat masukan input device. Mouse atau tetikus. Mouse atau tetikus digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi di layar komputer. Keyboard. Keyboard atau papan tombol adalah alat yang memungkinkan pengguna memasukkan karakter ke dalam komputer. Scanner. Scanner digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan. Joystick. Joystick digunakan sebagai perangkat untuk memainkan permainan atau game video yang menggunakan lebih dari satu tombol. Mikrofon. Mikrofon adalah peranti yang mengonversi suara menjadi sinyal elektrik. Barcode reader adalah pemindai optis yang dapat membaca barcode yang tercetak. 2. Pemproses. Unit pusat pemrosesan atau Central Processing Unit atau bisa disebut juga dengan CPU adalah bagian utama dari komputer yang bertugas melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer. Random Access Memory atau RAM adalah jenis memori sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Read-Only Memory atau ROM adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer. 3. Alat output atau output device. Layar monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer. Printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Speaker, alat untuk menghasilkan suara dari komputer. 4. Peranti penyimpanan sekunder. Hard disk drive. Hard disk adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet. Solid state drive adalah peranti penyimpanan data dengan solid state menggunakan flash memory. Flash drive berfungsi sebagai alat penyimpanan data secara permanen. Compact disk adalah format penyimpanan data cakram optik digital. Memory card berfungsi seperti layaknya hard disk pada komputer. B. Perangkat lunak. A. Freeware, gratis, untuk digunakan tanpa ada batasan jumlah pemakaian. B. Shareware, dapat diunduh dan digunakan hanya sementara. C. Adware, gratis namun ada iklan yang akan muncul. D. Commercial software, tujuan dijual dan berbayar. 1. Sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang memungkinkan komputer dapat beroperasi. 2. Program aplikasi. Program aplikasi pada komputer merupakan perangkat lunak siap pakai. D. Permasalahan dan spesifikasi perangkat keras. Perangkat keras komputer karena berupa objek fisik dapat menjadi aus karena terpengaruh suhu panas dan dingin. Bilangan biner. Sistem bilangan biner memainkan peran penting pada komputer karena bilangan biner ini adalah representasi semua jenis informasi yang disimpan di komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.